Hari ini, Februari 2026, ada beberapa informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, dan para penerima pensiun lainnya. Informasi ini terkait dengan 3 hal utama. Pertama, penyebab dan solusi autentikasi gagal. Kedua, fakta terbaru mengenai kenaikan gaji dan raplan pensiun. Dan ketiga, langkah-langkah yang harus dilakukan mulai tanggal 2 Februari 2026 untuk memastikan pencairan gaji dan rapel berjalan lancar. Kita akan membahas semuanya secara lengkap, detail, dan mudah dipahami agar setiap pensiunan bisa mengikuti prosedur dengan benar tanpa kebingungan. Pertama-tama, mari kita masuk ke topik autentikasi gagal. Banyak pensiunan mengalami kendala ketika mencoba melakukan autentikasi di awal bulan termasuk hari ini 1 Februari. Penting untuk dipahami bahwa autentikasi ini harus dilakukan pada bulan berjalan. Artinya, jika Bapak Ibu ingin mengambil gaji bulan Februari, proses autentikasi harus dilakukan di bulan Februari itu sendiri, tidak bisa dilakukan di bulan sebelumnya, kecuali ada pengaturan khusus seperti autentikasi yang dilakukan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Hal ini menjadi penyebab utama mengapa beberapa orang mengalami autentikasi gagal di tanggal-tanggal awal bulan. Selain waktu autentikasi yang harus sesuai dengan bulan berjalan, ada beberapa faktor teknis yang menyebabkan autentikasi gagal. Pertama adalah belum melakukan enrollment, yaitu perekaman biometrik wajah yang menjadi syarat utama. Tanpa perekaman ini, sistem tidak akan mengenali identitas Bapak Ibu. Kedua, kondisi lingkungan saat perekaman seperti cahaya yang redup atau kurang juga bisa membuat autentikasi gagal. Ketiga, jaringan atau sinyal internet yang tidak stabil dapat mengganggu proses autentikasi sehingga sistem tidak dapat memproses data dengan benar. Keempat, server yang sedang sibuk di awal bulan karena banyak pensiunan yang mengakses sistem secara bersamaan juga menjadi penyebab umum kegagalan. Kelima, penggunaan aplikasi andal atau aplikasi resmi Taspen yang belum diperbarui dapat mengakibatkan error saat autentikasi. Semua faktor ini harus diperhatikan agar proses autentikasi bisa berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah autentikasi yang gagal, Taspen memberikan beberapa solusi praktis. Jika autentikasi online gagal, Bapak Ibu bisa mencoba melakukan autentikasi pada waktu yang lebih sepi, misalnya tengah malam, atau dini hari ketika server tidak terlalu sibuk. Seringki kegagalan autentikasi di awal bulan hanya bersifat sementara karena banyak orang yang mengakses sistem bersamaan. Dengan mencoba beberapa kali pada jam-jam sepi, biasanya autentikasi dapat berhasil tanpa harus ke kantor. Namun jika upaya ini masih gagal, solusi lain adalah melakukan autentikasi secara manual di kantor Taspen Bank atau kantor Pos Mitra. Dalam proses manual ini, Bapak Ibu diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan atau dokumen pendukung lainnya. Proses manual ini memastikan bahwa identitas terverifikasi secara langsung sehingga gaji dan rapel dapat dicairkan tanpa kendala. Setelah membahas autentikasi, kita masuk ke informasi kedua, yaitu fakta terbaru terkait kenaikan gaji dan rapel pensiun. Hingga saat ini nominal gaji pensiunan untuk bulan Februari masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Artinya, besaran gaji pokok pensiunan masih sama dengan yang diterima pada tahun sebelumnya. Peraturan ini menjadi dasar penetapan gaji pokok bagi ASN aktif dan pensiunan termasuk janda dan duda pensiunan. Kenaikan terakhir yang diterapkan mencapai lebih kurang 12% dan telah berlaku sejak 1 Januari 2024. Sampai saat ini belum ada regulasi baru dari pemerintah terkait penyesuaian gaji atau pembayaran rapel pensiun tahun 2026. Oleh karena itu, pensiunan tidak perlu khawatir tentang klaim kenaikan yang belum resmi diumumkan, belum termasuk tunjangan yang cair bersamaan. Besaran ini menunjukkan bahwa perbedaan golongan menentukan nominal yang diterima sehingga tidak ada satu nominal seragam untuk semua pensiunan. Hal ini penting dipahami agar tidak muncul kesalahpahaman atau perbandingan yang tidak relevan di antara para pensiunan. Selanjutnya, terkait rapel gaji, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pembayaran rapel untuk tahun 2026.
Rapel gaji hanya dapat dibayarkan jika ada kebijakan resmi dari pemerintah yang berlaku surut. Artinya, penyesuaian gaji yang ditetapkan pemerintah berlaku untuk periode sebelumnya. Tanpa kebijakan resmi tersebut, pembayaran rapel tidak dapat dilakukan. Ini berarti klaim atau rumor mengenai pencairan rapel secara tiba-tiba tidak memiliki dasar hukum dan sebaiknya tidak dipercaya. Penekanan ini penting agar pensiunan tetap fokus pada prosedur resmi dan tidak tergesa-gesa menunggu informasi yang belum jelas. Informasi ketiga yang perlu diperhatikan oleh para pensiunan adalah persiapan mulai 2 Februari 2026. Bagi pensiunan yang mengalami kendala otentikasi atau ingin memastikan pencairan gaji berjalan lancar, mulai tanggal tersebut disarankan untuk datang langsung ke kantor Taspen atau kantor mitra pembayaran seperti bank dan kantor pos. Proses otentikasi manual ini memastikan bahwa data verifikasi sudah valid sehingga gaji bulan Februari dapat dicairkan tanpa kendala. Bawa dokumen lengkap seperti KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan untuk memperlancar proses. Pendekatan ini juga berguna untuk pensiunan yang tinggal di daerah dengan sinyal internet tidak stabil atau menghadapi kesulitan saat menggunakan aplikasi online. Selain itu, penting bagi pensiunan untuk selalu memeriksa informasi terbaru terkait gaji dan rapel melalui saluran resmi Taspen. Call center Taspen dengan nomor dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya jika ada pertanyaan terkait prosedur otentikasi pencairan gaji atau kendala teknis lainnya. Dengan mengacu pada sumber resmi, pensiunan dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku, sehingga risiko kesalahan atau penundaan pencairan dapat diminimalkan. Kendala otentikasi yang sering muncul di awal bulan merupakan fenomena yang wajar mengingat seluruh pensiunan di Indonesia mengakses sistem secara bersamaan. Pada tanggal 1 setiap bulan, server aplikasi mengalami lonjakan penggunaan sehingga beberapa proses otentikasi dapat gagal sementara. Solusi yang dianjurkan adalah mencoba beberapa kali pada waktu yang berbeda atau menunggu hingga server lebih stabil. Jika masih gagal, otentikasi manual menjadi opsi terakhir yang aman dan efektif. Pendekatan ini menjamin hak pensiunan tetap terlindungi. Bagi pensiunan yang melakukan otentikasi secara rutin setiap bulan, sangat disarankan untuk menyesuaikan jadwal otentikasi dengan bulan berjalan. Jika otentikasi dilakukan di bulan yang salah, sistem tidak dapat memproses gaji bulan tersebut. Bagi pensiunan yang melakukan otentikasi setiap 2 atau 3 bulan, aturan ini bisa sedikit berbeda, namun tetap mengacu pada prinsip bahwa otentikasi harus valid dan sesuai prosedur. Hal ini menegaskan pentingnya memahami sistem secara benar agar proses pencairan gaji berjalan lancar tanpa kendala administratif. Penting juga untuk diketahui bahwa selain otentikasi pencairan gaji, pensiunan sangat bergantung pada validitas data yang tercatat di sistem. Data yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi dengan benar seperti status keluarga, rekening bank, dan dokumen identitas lainnya dapat menghambat proses pencairan. Oleh karena itu, setiap pensiunan disarankan untuk melakukan pengecekan rutin dan memastikan bahwa semua data sudah sesuai dengan kondisi terkini. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahan yang bisa menunda pencairan gaji. Selain aspek teknis otentikasi dan data, faktor eksternal seperti jaringan internet dan kondisi perangkat yang digunakan juga mempengaruhi keberhasilan proses otentikasi. Pastikan jaringan stabil, perangkat dalam kondisi baik, dan cahaya cukup saat melakukan perekaman biometrik. Mengabaikan faktor-faktor ini sering menjadi penyebab kegagalan otentikasi, padahal semua persyaratan administratif sudah terpenuhi. Memperhatikan detail sederhana seperti ini bisa mempercepat proses dan meminimalkan frustrasi bagi pensiunan. Dalam hal ini, Taspen juga mengingatkan bahwa pencairan gaji dan rapel yang benar-benar sesuai dengan aturan akan dilakukan hanya jika prosedur otentikasi sudah berhasil. Dengan kata lain, otentikasi bukan sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan sistem dapat memproses pembayaran dengan aman. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan Taspen dalam melindungi hak-hak pensiunan, sehingga setiap pensiunan dapat menerima gaji dan rapel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, bagi pensiunan yang memiliki kendala teknis, pelayanan manual di kantor Taspen atau mitra pembayaran adalah solusi yang disediakan untuk mengatasi masalah otentikasi.
Proses ini bersifat langsung dan diawasi oleh petugas resmi, sehingga risiko kesalahan dan keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. Dengan memanfaatkan opsi ini, pensiunan tetap dapat menerima gaji tepat waktu meskipun menghadapi kendala teknis saat menggunakan aplikasi online. Selanjutnya penting dicatat bahwa hingga saat ini belum ada regulasi baru yang menetapkan kenaikan atau rapel gaji untuk tahun 2026. Semua klaim atau rumor terkait tanggal pencairan rapel atau kenaikan gaji yang belum diumumkan secara resmi tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pensiunan disarankan untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen atau pemerintah dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum diverifikasi. Sikap hati-hati ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan hak finansial tetap terlindungi. Perlu juga dipahami bahwa nominal gaji yang diterima setiap pensiunan berbeda-beda berdasarkan golongan. Hal ini sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan menjadi dasar penentuan besaran pembayaran. Dengan demikian, perbedaan nominal yang diterima bukanlah kesalahan atau ketidakadilan, tetapi mengikuti aturan yang jelas dan resmi. Mengetahui hal ini membantu pensiunan memahami perbedaan pembayaran dan mengurangi kekhawatiran atau kecemasan yang tidak perlu. Bagi golongan 1 hingga 4, nominal gaji pokok yang cair pada bulan ini berkisar antara 1,7 juta hingga 4,9 juta tergantung golongan. Angka ini belum termasuk tunjangan yang cair bersamaan. Dengan memperhatikan nominal ini, pensiunan dapat merencanakan keuangan bulanannya dengan lebih baik dan memastikan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Informasi ini juga menjadi panduan bagi pensiunan yang ingin melakukan perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal penanganan masalah otentikasi, sangat penting bagi pensiunan untuk memahami bahwa kegagalan otentikasi bukan berarti gaji akan hangus. Semua kendala dapat diselesaikan melalui proses yang disediakan baik secara online dengan mencoba beberapa kali atau secara manual di kantor Taspen atau mitra pembayaran. Dengan memahami prosedur ini, pensiunan dapat tetap tenang dan fokus pada langkah-langkah yang tepat untuk memastikan pencairan gaji berjalan lancar. Bagi pensiunan yang tinggal jauh dari kantor Taspen atau mitra pembayaran, penting untuk merencanakan kunjungan lebih awal jika otentikasi manual diperlukan. Membawa dokumen lengkap, termasuk KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan akan mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan waktu tunggu. Dengan pendekatan ini, setiap pensiunan dapat menerima haknya tepat waktu dan menghindari stres atau kebingungan akibat kendala teknis. Selain itu, Taspen juga menekankan pentingnya berhati-hati terhadap informasi yang belum diverifikasi. Semua informasi terkait pencairan gaji dan rapel harus berasal dari sumber resmi seperti pengumuman pemerintah atau Taspen. Informasi yang beredar melalui media sosial atau pesan berantai seringkali tidak akurat dan dapat menyesatkan. Sikap waspada ini membantu pensiunan tetap fokus pada prosedur resmi dan menghindari potensi kerugian akibat kesalahpahaman. Proses pencairan gaji yang benar-benar sesuai aturan menunjukkan bahwa pemerintah dan Taspen memiliki komitmen tinggi dalam melindungi hak pensiunan. Semua langkah mulai dari otentikasi, verifikasi data, hingga penyaluran gaji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keamanan dan ketepatan pembayaran. Oleh karena itu, pensiunan tidak perlu terburu-buru atau panik jika menghadapi kendala teknis. Semua masalah dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah disiapkan. Dalam kesimpulannya, para pensiunan perlu memperhatikan 3 hal utama. Pertama, lakukan otentikasi pada bulan berjalan dan pastikan semua syarat teknis terpenuhi. Kedua, pahami bahwa kenaikan gaji dan rapel tahun 2026 belum ditetapkan, sehingga nominal gaji masih mengacu pada peraturan sebelumnya. Ketiga, mulai 2 Februari 2026, manfaatkan opsi otentikasi manual di kantor Taspen atau mitra pembayaran jika otentikasi online gagal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pensiunan dapat memastikan hak finansial mereka tetap terlindungi dan pencairan gaji berjalan lancar tanpa hambatan.